Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Madura TV. Tretan Roadshow kita masih di Kecamatan Pegantenan. Luar biasa sekali hari ini kita tim Lensa Pendidikan berada di SDN Palesangker 3 melihat semangat anak-anak dan juga seluruh stakeholder pendidikan di Kecamatan Pegantenan ini menambah semangat kita tim Lensa Pendidikan. Hari ini lengkap sekali ditemani kepala sekolah, Korwil Campidikbud, pengawas sekolah, pengawas PAI, rekan guru dan seluruh siswa. Kami akan mengeksplor bagaimana kondisi dan potensi yang ada di SDN Palesangker 3. Dari SDN Palesangker 3. Salam Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. Palesangker 3. Tretan Madura TV, saat ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di SDN Palesangker 3. Dan saya sedang bersama Bapak Farisi Muhammad Munir. Saya panggilnya Bapak siapa? Bapak Farisi. Ini saat ini kita sedang berada di ruangan kantor ini ya, di sini ya. Ini kantor, tapi di sini juga ada kelas. Artinya kantornya yang numpang kelas. Iya. Gitu. Sejak tahun berapa keadaan seperti ini? Tidak bisa 2017. Iya. Sebelumnya kantornya di mana? Tidak punya kantor, cuma ada ruangan rumahan tidak dipakai di tempat itu. Ini kita sekarang ada di kelas 5. Iya. Kelas 5 sedang pembelajaran digital. Iya, benar. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum
siapa? Bapak Tamam. Bapak Tamam. Ini saat ini sedang mengajar kelas 5. Iya, kelas 5. Ini apa yang diajarkan kepada siswa Bapak? Ini tema 3, subtema 3 pembelajaran tentang perbedaan tentang makanan sehat. Ada berapa jumlah siswa di kelas ini? Jumlah siswanya di sini 12. Ada 12. Ada 12. Kalau pembelajaran digital seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Untuk bantuan kelompok sendiri ada berapa bantuan? 15. Ada 15. Kalau untuk KMBK kemarin untuk kelas 5, 15 kelompok itu diaplikasikan kepada siswa Pak? Iya. Berarti online ya? Semuanya. Semuanya online. Keren. Tapi untuk hari ini memang pembelajarannya hanya menggunakan satu kelompok dan proyektor. Jadi guru yang mengarahkan. Iya. Selanjutnya ini kita mau ke kelas berapa Bapak melihat pembelajaran Bapak? Ke kelas 6. Kelas 6. Ada di dengan ibu siapa? Ibu Novi. Semangat banget Ibu Novi lagi ada Bapak. Ini Ibu Novi lagi belajar apa ini Bu? Wah, buku matematika. Lagi belajar bagian-bagian pencapaian. Oke, ini ada berapa jumlah siswa di kelas ini? Jumlah siswanya ada 14. Tapi untuk kelas kelasnya memang Iya. Ini kan kita baik. nanti akan kami bahas yang apa yang menjadi kendala di sekolah ini. Ya, terima kasih Ibu, silakan dari Iya. Pak Farisi, tentu Tretanda dan Muda TV ingin tahu fasilitas yang ada di SDN Palesangkar 3. Ini kita ke perpustakaan ya? Iya, perpustakaan. Jadi ini bangunan perpustakaan. Apakah sama seperti bangunan yang di sana? Kan kalau bangunan di sana pernah mendapatkan rehab. Kalau yang bangunan di sini apakah memang sudah dari dulu atau bagaimana Pak? Iya, dari dulu sudah seperti itu. Dari dulu sudah Iya. seperti ini ya? Iya, ini bagian terbaru. Oke, jadi ini kebetulan kita perpustakaannya ramai ya, kebetulan ya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ini dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Fadil. Bapak Fadil. Ya. Ini mendampingi siswa membaca ya Pak ya? Ya. Ini kenapa harus didampingi seperti ini Pak? Yang tahu tentang dewa, tahu. Bapak guru kelas atau? Honorer. Ya, guru kelas ya. Iya. Guru kelas. Memang jadwalnya sekarang mendampingi siswa untuk membaca buku. Iya. Pak Farisi, menurut Bapak kalau untuk minat baca siswa di sekolah ini bagaimana? Alhamdulillah. Sehingga artinya siswa itu kami yang berminat dengan intinya dan Membaca ya? Iya. Kira-kira apa yang mendorong siswa untuk membaca buku di sini? yang mungkin karena bukunya masih baru dan juga Koleksi bukunya baru ya? Kemudian Dan juga menarik ini. ya siswa waktu dua itu senang lihat gambar-gambarnya. Gitu. Baik, Kereta dari Muda TV untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Palesangkar 3 seperti apa potensi dan prestasi yang ada di SD ini nanti akan kami bahas di sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Korwil Campilikun, pengawas sekolah dan pengawas PA. Terima kasih Bapak Farisi. Kalau yang nomor 2 diameter garis yang setengahnya lingkaran itu namanya diameter. Kemudian
Tretan dan Madura TV. Tadi saya bersama Kepala SDN Palai Sanggar 3 telah melihat-lihat bagaimana kondisi SDN Palai Sanggar 3. Dan saat ini saya sudah berkumpul bersama orang-orang hebat di Kecamatan Pegantenan. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Di samping kanan saya ada Kepala SDN Palai Sanggar 3, Bapak Farisi Muhammad Munir SPDSD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah menerima tim lensa pendidikan di sekolah ini. Terima kasih. Tetap semangat ya Bapak ya. Semangat. Di tengah tantangan yang menerpa. Iya. Oke, kemudian di samping kanan Bapak Kepala Sekolah ada Bapak Korwil Campidikbud Kecamatan Pegantenan, tentu saja Bapak Bapak Muhalli MMPD. Assalamualaikum Pak Muhalli. Waalaikumsalam. Senyum dulu Pak Muhalli. Oke, tetap semangat ya Pak Muhalli. Semangat. Mengajak tim lensa pendidikan keliling Pegantenan. Insya Allah siap. Kemudian di samping kiri saya ada pengawas sekolah Bapak Dr. Andes Muzaki MMPD. Assalamualaikum Pak Muzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menemani tim lensa pendidikan ya, berkeliling Sama-sama. juga bersama Pak Muhalli. Siap. Kemudian di samping Pak Muzaki tentu saja yang selalu setia menemani tim lensa pendidikan Bapak Umar Faruk MMPD selaku pengawas PAI Kecamatan Pegantenan, Batu Marmar dan Pasean. Luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Tretan dan Madura TV, kita mulai ke Bapak Farisi dulu. Pak Farisi, Iya. selama menjadi kepala sekolah di Palai Sanggar 3, apa yang Bapak lihat potensi di sekolah ini? Yang saya lihat karena ikon bola voli di sini cukup bagus dan ternyata memang dari tahun 90-an bola voli jadi andalan di SDN Palai Sanggar 3. Wow, berarti yang menjadi ikon di sekolah ini, identitas sekolah ini adalah olahraga voli. Iya. Pernah menjuarai di tingkat mana saja Bapak? Di tingkat kabupaten, kalau di tingkat kecamatan selalu. Pernah juga sebelum saya ada di sini ke Jawa Timur. Wow, keren. Ya. Nah, untuk saat ini yang memiliki bakat di bidang voli itu kelas berapa saja? Kita pembibitannya dari kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 2? Ya, kelas 2 itu kita beri keleluasan untuk memegang bola dulu pengenalannya. Nah, Jadi persiapan bibit-bibit iya benar. regenerasi. Iya. Jadi begitu siswa sudah mulai papa ya dengan megang voli, nanti kita arahkan. Betul. Gitu. Kalau untuk prestasi lainnya hanya fokus di voli saja dulu ya? Iya. Oke. Kalau untuk program yang ingin Bapak gagas ke depannya, selain untuk memperbanyak prestasi bola voli, apalagi program yang ingin Bapak gagas? Iya, yang pasti di bidang pembelajaran kita ingin tidak hanya fokus di voli, sebenarnya ke depan nanti bisa juga bisa mengharumkan nama SD kita. Amin. Oke. Kira-kira apa potensi apa yang ingin Bapak gali lagi selain voli? Kepada siswa kita coba dengan ini karena lingkungan kita itu Islami, jadi kita arahkan ke Al-Banjari karena Al-Banjari ya, itu nanti ya programnya nantinya ya? ke sana. Oke, ini karena di sini ada pengawas PAI Pak. Pembiasaan penanaman karakter keagamaan seperti apa yang diterapkan di sekolah ini? Nah, setiap mengalami pembelajaran siswa-siswa kami dari kelas 1 sampai kelas 6 selalu membaca doa. Selalu membaca doa, Iya. Kemudian ayat pendek. ayat pendek. Iya. Kemudian itu tidak juga melafalkan Pancasila. Pancasila. Iya. Jadi selain menanamkan karakter keagamaan, Iya. di sini juga ditanamkan nasionalisme. Iya benar. Kita beralih ke Bapak Umar Faruk. Pak Umar, ini di sini ada pembiasaan setiap hari katanya membaca surat-surat pendek dan membaca doa sebelum memulai pelajaran. Apa catatan menurut Bapak yang harus ditambahkan programnya di bidang keagamaan di sekolah ini? Ya, terima kasih Reda Muda. Saya selaku WPAI berterima kasih memberikan penghargaan yang begitu surprise kepada Palai Sanggar 3 ini dengan adanya pembiasaan-pembiasaan seperti yang telah disampaikan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah Pembacaan terkait dengan doa keagamaan dan ayat-ayat itu suci. sangat memberikan nilai positif karena di lingkungan sini ini termasuk lingkungan pesantren. Betul. Berarti intinya kolaborasi antara pesantren dengan Palai Sanggar SD Palai Sanggar 3 ini sangat kondusif. Kontribusinya begitu besar.
menimba di pesantren juga sama menimba di Balai Sangkar 3. Karena apa? Nanti keluaran outputnya itu nanti insya Allah bisa diberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan hal-hal yang telah diberikan secara positif, seperti pembelajaran sebelum pelajaran dimulai dengan diawali dengan doa, dengan adanya kegiatan hafalan Quran. Nah, ini sangat memberikan respon positif sehingga masyarakat dengan berkeyakinan insya Allah kedepannya Balai Sangkar 3 ini tidak usah mencari murid dengan sendiri dengan prestasi seperti itu. Murid yang datang sendiri Alhamdulillah. Karena nanti ini memberikan kontribusi yang terbaik untuk SD Sangkar 3 ini, Balai Sangkar 3 ini. Jadi ini yang evaluasi yang kami berikan. Nah, menurut Pak Farouk, kira-kira program apa lagi yang harus dilakukan oleh Bapak Farisi? Ya, selain dari program ekstrakurikulernya itu dari Al-Banjari, ini ada program yang namanya hafalan Quran yang telah diperbukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ini wajib. Karena apa? Kalau sudah dari bawah siswa sudah dilatar belakangi oleh keagamaan dan integrasi dengan Pancasila, insya Allah hasilnya lebih mapan nanti dari alumni SDN Balai Sangkar 3. Insya Allah bisa diterima di masyarakat. Amin. Oke, terima kasih Bapak Umar Farouk. Kemudian Bapak Farisi, berapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Nah, selama 8 tahun upaya perbaikan fisik apa saja yang sudah Bapak lakukan? Karena tadi Bapak ketika roadshow bersama saya bilang kalau kantornya itu barengan sama pembelajaran, karena tidak ada lokal. Jadi apa saja yang Bapak lakukan selama 8 tahun ini? Pertama saya masuk di sini, kelas ini di sebelah barat masih tipe yang lama. Nah, begitu saya masuk dapat 1 tahun dapat bantuan renovasi, akhirnya terwujud seperti ini yang sekarang ini. Satu kemudian, koridor di sana itu ya? Iya, 3 lokal ini. Kemudian ada juga penambahan kamar kecil toilet untuk guru. Tuh. Kemudian tadi juga ada fasilitas perpustakaan di sini ya? Iya. Oke. Kemudian ini saat ini sudah paving, keren. Iya, dan bener. lapangan ini digunakan untuk latihan olahraga voli. Kita beralih ke Pak Muhalli. Pak Muhalli, perubahan yang dilakukan oleh Pak Farisi untuk memperbaiki kondisi sekolah selama 8 tahun ini menurut saya cukup baik. Tapi evaluasi apa yang bisa Bapak Muhalli berikan untuk Pak Farisi dan apresiasinya juga atas kinerjanya selama ini? Baik, Tretan Radar Murula TV perlu kami sampaikan terkait dengan keberadaan SDN Balai Sangkar 3 ini. Perlu kami ingatkan dan perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak serta-merta dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Tentu kami mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena SDN Balai Sangkar 3 ini kondisinya dari segi fisik masih belum SPM. Dari segi kompetensi tenaga pendidiknya juga ini sekitar 80% masuk generasi senior. Ya, betul. Sehingga untuk mengimbangi kemajuan pendidikan khususnya di Indonesia, di Kecamatan Pengantin khususnya di Indonesia, ini masih memang sangat berat. Karena kompetensinya di bidang IT sangat jauh. Tetapi atas kerja keras kepala sekolah bersama teman-teman yang junior tetap eksis di bidang meningkatkan kompetensi pendidikannya. Ya, makanya terbukti di kelas 5 itu sudah digitalisasi. Iya, terbukti di kelas 5 sudah meranjak ke pembelajaran digital. Cuma harapan kami ke depan bukan hanya di bidang non akademik, harapan kami ke depan mudah-mudahan meskipun dengan kondisi yang serba terbatas, baik dari segi sarana, prasarana, tenaga pendidiknya, semangat teman-teman guru di sini bersama kepala sekolah agar kondisi pendidikan, kualitas pendidikan tentunya di SDN Balai Sangkar 3 ini termasuk termasuk akademiknya bisa meningkat di kemudian hari.
Oke, terima kasih Pak Muhalli. Kemudian kita lanjut ke Bapak Pengawas Pak Muzaki. Ini mungkin punya perspektif yang berbeda untuk memberikan evaluasi dan apresiasi untuk SDN Palesanggar 3 ini, Bapak Muzaki. Ya, terima kasih rekan Radar Madura. Nah, kalau kita selaku pengawas mengevaluasi SDN Palesanggar 3 ini, sesuai apa yang sudah disampaikan barusan, kalau di bidang non akademik, alhamdulillah tidak usah diragukan lagi ya? polinya, termasuk pendidikan karakternya, keagamaan. Hanya ke depan yang perlu ditingkatkan di bidang akademiknya, misalnya tentang pelaksanaan proses belajar mengajar seperti apa yang depan Bapak Koril barusan, bahwa guru-guru di sini sekitar 80%, 70% masih guru-guru senior yang cara mengajarnya konvensional. Maka harapan untuk kepala sekolah, bagaimana guru-guru ke depan diberi bimbingan, BIMTEK, semacam BIMTEK di internal sekolah, semacam IHT itu, untuk meningkatkan proses belajar mengajar guru-guru ini dari konvensional mengarah ke digitalisasi. Meskipun senior, tapi jiwanya harus tetap semangat ya junior lah gitu. Dan PR-nya sekolah ini berdekatan dengan SDN Palesanggar 1. Lah ini memang ya kita saingan agak berat, maka perlu peningkatan baik dari segi akademik maupun akademiknya, sehingga ke depan mempunyai nilai jual lebih, sehingga harapan di tahun-tahun pelajaran baru siswa-siswa baru itu bisa datang sendiri dan paling tidak bisa 50-50 dengan lembaga terdekat. Itu saja. Terima kasih Pak Muzaki. Sama-sama. Terakhir Pak Farisi, harapan untuk kemajuan SDN Palesanggar 3 ke depan. Ya, harapannya mudah-mudahan prestasi baik itu akademik maupun non akademik tetap semakin ke depan semakin baik, semakin meningkat. Ya, tentunya tidak lepas dari peran para dewan guru tentunya. Dan juga para pengawas dan korwil di sini benar, ya, harus sama-sama bersinergi untuk memajukan pendidikan di SDN Palesanggar 3. Terima kasih Bapak Farisi, terima kasih Bapak Muhalli, terima kasih Bapak Muzaki, terima kasih Bapak Umar Faruk. Baik, rekan Radar Madura TV, itu tadi perbincangan saya bersama orang-orang hebat ini di Kecamatan Pegantenan. Terus saksikan program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami berlima, salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.